Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. 1 tahun sudah saudara, masyarakat Sulawesi Selatan dipimpin oleh pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Sejumlah program telah dijalankan yang menyentuh berbagai bidang. Apakah berbagai program yang telah berjalan menambah dampak baik bagi masyarakat Sulsel saat ini? Dan bagaimana menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di tahun pertama ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismu Makassar. Ini sudah bersama kita ada Bapak Andi Luhur Priyanto. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat belum puasa ini? Yap. Masih semangat. Oke. Kalau kita berbicara setahun kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur kita Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Kalau dari kacamata Anda, ini sebenarnya bagaimana Anda melihat 1 tahun pertama kepemimpinan mereka ini dari kacamata pengamat politik atau komunikasi politik? Iya, yang pertama sebenarnya penting untuk memahami standing ya posisi Pak Andi Sudirman. Beliau ini kan sebenarnya pemimpin incumbent ya, pemimpin petahana, sehingga kalau kita bilang tahun pertama sepertinya sudah bukan tahun pertama karena dia sudah melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Meskipun demikian dalam kerangka berpasangan dengan Ibu Fatma tentu tahun pertama kepemimpinan dan memang menjadi pemimpin di masa seperti sekarang ini itu ya banyak kepala daerah yang akan sulit. Ada penghematan di sana sini, kemudian juga ada situasi ya keuangan yang tidak menguntungkan bagi kepala daerah untuk mengeksekusi rencana-rencananya. Sehingga kalau melihat progres ya yang dicapai oleh kedua pemimpin kita, saya kira sepertinya sudah berjalan sebagaimana rencana. Mereka melaksanakan sesuai target-target. Meskipun saya menilai bahwa kepemimpinan Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma ini, saya melihat belum dalam kerangka misalnya ya, membandingkan dengan katakanlah KDM di Jawa Barat, Ibu Serli di Maluku Utara. Saya melihat namanya tidak cukup, tidak cukup tampil gitu, sehingga ya mungkin mereka menjalankan tugas tapi tidak dalam kerangka yang mendapat perhatian dan atensi publik yang cukup kuat. Sehingga ya dari situ kita menilai ya mungkin menjalankan pemerintahan sebagai business as usual seperti itu. Berarti memang dari kacamata Anda setahun ini mereka menjalankan tugas sebagai representasi pemerintah dari pusat di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang ditugaskan seperti itu ya, belum ada kemudian karakter tertentu seperti tadi Anda bandingkan dengan KDM yang di Jawa Barat. Berarti setahun ini dari kacamata Anda apakah sudah terlihat pola kepemimpinan ciri yang khas pemimpin kita di Sulsel, Pak Andi dan Ibu Fatma, atau seperti apa nih? Iya, betul. Penting juga untuk meng-highlight bahwa pemerintah provinsi itu kan ada dual position ya. Dia perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus sebagai pemimpin daerah otonom, kepala daerah, dia juga sebagai kepala daerah. Sehingga dalam kerangka itu mereka mungkin ya Pak Andi Sudirman dan Pak Ibu Fatma ini menjalankan tugas, saya sampaikan tadi menjalankan tugas, tetapi itu tadi tidak dalam posisi yang misalnya menarik perhatian publik. Kalaupun misalnya yang mengemuka kan misalnya ketika selesai pelantikan ada resistensi ya, ada riak-riak di internal OPD beberapa misalnya kepala dinas mengajukan pengunduran diri. Itu bagian saya kira dari upaya Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma untuk membangun kerangka tim baru dalam mengeksekusi rencana-rencana atau program kerja mereka di tahun kepemimpinan mereka sekarang. Dan di tahun pertama itu saya kira juga itu yang setidaknya itu yang tampak di publik. Ada resistensi di birokrasi secara internal dan kemudian juga
ada pencanangan target-target program-program infrastruktur yang apa namanya yang berbiaya besar seperti pembangunan stadion Sudiang dan sebagainya, sehingga ya kita menunggu ya realisasi dan ya kelanjutan dari rencana-rencana itu. Tapi kalau dilihat setahun belakangan ini, apakah tim-tim yang sudah dibentuk oleh Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma ini, apakah sudah memang berpotensi dan juga sudah sesuai dengan arahan? Apakah sudah menjalankan tugasnya juga selama setahun ini? Anda lihatnya seperti apa? Iya, itu tadi karena saya bilang ini adalah kelanjutan, ya harusnya langsung kick off ya sejak hari pertama pelantikan, karena tidak perlu lagi masa transisi, tidak perlu lagi masa adaptasi, karena mereka sudah melakukan itu di term atau di sesi pemerintahan sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat ya ini kan juga kita harus memahami bagaimana kewenangan ya pemerintah provinsi dalam tata kelola pemerintahan. Kita tidak bisa menyorot sebagaimana menyorot pemerintahan kabupaten atau kota misalnya. Mereka punya otoritas, punya batasan-batasan kewenangan yang berbeda. Dan itu saya bilang tadi, mereka berada di situasi sulit. Ketika anggaran dari pusat banyak kemudian dilakukan penyesuaian, banyak terserap untuk program-program populis secara nasional. Saya kira itu juga yang menyulitkan dan membuat mereka membangun strategi-strategi baru untuk ya menjalankan rencana-rencana mereka sebelumnya. Itu memang yang belum kelihatan bagi saya di pemerintahan Andi Sudirman dan Ibu Fatma ini. Tapi mungkinkah belum kelihatan ini merupakan salah satu pola atau juga karakter kepemimpinan mereka, atau seperti apa? Karena kalau memang seperti Anda tadi bilang dibandingkan dengan KDM di Jawa Barat, ada juga yang mengkritik sebenarnya ya gaya kepemimpinan KDM di Jawa Barat, bahwa yang terlalu masuk hingga ke akar-akarnya, terlalu mengekspor. Kalau dilihat dengan gaya kepemimpinan di Sulawesi Selatan, mungkinkah ini merupakan karakter Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma? Ya memang tipikal, betul. Maksudnya menjadi pemimpin itu memang tidak harus menjadi gubernur yang baik, memang tidak harus juga seperti KDM, tidak harus juga seperti Bu Sirli dan sebagainya. Saya kira tiap orang punya karakter kepemimpinan pribadi, dan itu lahir secara personal berdasarkan pengalaman hidupnya misalnya. Tentu profil kepemimpinan Andi Sudirman, kalau kita lihat di kepemimpinan sebelumnya, di periode sebelumnya, memang bukan orang yang suka tampil di depan kamera misalnya. Dia mungkin teknokrat ya, pemikir ya. Pada saat yang sama juga mungkin juga punya kekuatan, punya sifat religiusitas yang tinggi, sehingga sangat akrab dengan program-program yang bernuansa keagamaan, dan itu menjadi karakter kepemimpinannya misalnya. Tagline-nya kan maju dan berkarakter. Mungkin karakter itu yang ingin dibangun. Kalau kita lihat beberapa kali juga, baik itu kepala desa, kepala sekolah, sekarang kemudian juga dulu anak-anak sekolah itu dikumpul di retret ya, seperti yang dialami misalnya ketika menjadi kepala daerah. Itu yang muncul, program-program seperti itu yang muncul, dan ya bagi publik harusnya bisa merasakan dampaknya itu. Setelah kepala dinasnya direkrut, setelah kepala sekolahnya direkrut, setelah siswanya direkrut, apa manfaatnya bagi publik? Apakah pelayanan menyeluruh? Saya kira itu yang penting untuk diukur ya secara akademik gitu, seperti itu. Berarti memang kita juga masih menunggu ya dampak dari retret yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah kita, terkhusus untuk menyasar kinerja program dan juga kebijakan setahun ini yang telah disusul oleh Pak Gubernur dan juga Ibu Fatmawati Rusdi. Baik Pak Andi Luhur, kita akan break lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Mari menyambut hari kemenangan dengan hati yang fitri. Kompas Gramedia berkomitmen memberi karya terbaik dengan tulus untuk menginspirasi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, saatnya kita menyambut dan merayakan hari kemenangan. Mari sucikan hati pada hari yang fitri, bererat silaturahmi dan persaudaraan, saling memaafkan, hadirkan kedamaian dan kebersamaan.
Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan pengamat politik Bapak Andi Luhur Priyanto yang juga sekaligus merupakan Dekan Visip Unismu Makassar. Tadi sebelum jeda Anda sempat menyebutkan bahwa kita masih menunggu ya apa dampak dari retret-retret yang dilakukan oleh kepala daerah kita, dampaknya kepada masyarakat, terkhususnya kepada kinerja dan program. Mereka juga kan mengklaim 1 tahun kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Selatan ini bahwa mereka berhasil menumbuhkan ekonomi naik 5,4% dan penurunan kemiskinan. Ini apakah menurut Anda ini apakah cukup mencerminkan keberhasilan kepemimpinan mereka dalam setahun terakhir atau seperti apa ini? Ya, saya kira setelah kita melampaui fase krisis COVID kemarin, memang umumnya itu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah itu mengalami peningkatan ya. Meskipun dengan skala yang berbeda. Tetapi kalau kita melihat misalnya pertumbuhan 5,sekian persen, ya kita perlu telusuri ini pertumbuhan manfaatnya kepada siapa gitu. Apakah itu bisa bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakatnya atau ya kembali lagi ke akumulasi modal bagi orang yang sudah berpunya. Angka seperti itu sebenarnya penting untuk kita telusuri lebih jauh. Dampaknya secara sosial ya, secara ekonomi, apakah ya berdampak bagi masyarakat bawah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti masih harus Iya, diverifikasi lebih jauh lagi ya nilai-nilai keberhasilan Iya. pertumbuhan ekonomi yang naik hingga 5,4% ini dan sekian. Tapi di sisi untuk menurunkan angka kemiskinan, mereka juga punya program ketahanan pangan dan juga bantuan pertanian. Ini sejauh ini apakah memang sudah menyentuh persoalan struktural atau seperti apa dilihat sejauh 1 tahun belakangan? Iya, khusus di bidang ketahanan pangan karena mungkin ya karena ada hubungan misalnya program-program ketahanan pangan pemerintah provinsi itu kan inline misalnya dengan program kementerian dan dengan bisa misalnya dikomunikasikan ya melalui jalur informal. Saya kira memang prioritas sektor itu penting untuk terus didorong dan memang memungkinkan untuk berhasil dalam di sektor itu, terutama dalam rangka mobilisasi bantuan-bantuan pertanian, kemudian juga alat-alat pertanian, bibit. Tapi yang paling penting kan misalnya begini, program ketahanan pangan ini kontribusi Sulawesi Selatan seperti apa secara nasional, kemudian juga arahnya, strateginya, dan kemudian pencapaian-pencapaiannya itu apakah memang ya berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan petani. Ini yang menurut saya penting lagi untuk dieksplorasi lebih jauh dan ya kita penting menjelaskan itu sebenarnya dari para pemangku kebijakan yang lebih teknis menangani. Berarti memang kita butuh data-data ya, Iya, yang butuh paling data penting lah untuk bisa memverifikasi sejauh mana keberhasilan mereka, terkhususnya di bidang pertanian. Tapi kalau kita ambil lagi di bidang lain, misalnya di infrastruktur, kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini daerahnya dari laut hingga kemudian ke gunung-gunung, ini butuh infrastruktur yang baik supaya perekonomian bisa jalan. Bagaimana Anda melihat 1 tahun ini perkembangan pembangunan infrastruktur?
Saya kira kalau kita baca RPJMD ya, RPJMD 2025 2030 2006-2030 itu menunjukkan bahwa keberpihakan ya atau prioritas pembangunan infrastruktur dari kepemimpinan Andi Sudirman dan Ibu Fatma itu ada kelihatan. Meskipun memang tantangannya besar. Sulawesi Selatan ini sudah terlalu lama mengalami kesenjangan pembangunan infrastruktur. Ya, kita lihat misalnya daerah di Seko, Rampi, di Luwu Raya itu kan bahkan menimbulkan riak-riak secara politik. Itu membuktikan bahwa kesenjangan pembangunan, kesenjangan infrastruktur itu masih terjadi dan ya masih banyak. Beberapa misalnya ruas jalan memang kalau kita lihat beberapa kali Pak Gubernur itu melakukan seremoni misalnya peresmian pembangunan jalan ruas, pernah dihartasi saya tidak tahu ruas apa, tapi sekali lagi ya itu masih ditunggu masyarakat karena dalam praktik setelah di ini masih belum berjalan secara normal. Mungkin ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sehingga semua rencana-rencana, semua rancangan-rancangan eksekusi program infrastruktur itu bisa berjalan. Tentu secara teknis mereka punya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan. Oke, berarti kita masih menunggu juga ya. Ini menurut Anda ini memang rata-rata memang belum kelihatan ya begitu ya. Masih di tahun pertama kan kita bicara ya di tahun pertama kepemimpinan memang itu dasar-dasar, fondasi itu tadi dibilang fondasi, dasar-dasar meletakkan ya rencana besar untuk 5 tahun. Dan di tahun pertama memang sudah ada progres ya. Meskipun demikian, saya mengatakan tadi bahwa sayangnya itu tidak dimulai dengan soft ya, tapi ada riak-riak misalnya di beberapa OPD ada orang yang mundur dan misalnya tidak bersedia bekerja sama dengan gubernur terpilih. Ya, dan itu membuat saya kira juga tercermin misalnya kemarin tingginya serapan silpa dari serapan anggaran yang sangat tinggi juga sehingga ya menunjukkan bahwa performa dan kinerja kepemimpinan Ibu Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma di tahun pertama itu masih menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka peletakan fondasi, regulasi dan sebagainya. Tapi menurut Anda 1 tahun pertama itu seberapa penting sih dampaknya selama kepemimpinan untuk menentukan arah 5 tahun ke depan? Pentingkah 1 tahun pertama ini? Ya, bagi pemimpin yang punya visi ya, bagi pemimpin yang punya rencana-rencana yang terukur penting, karena di tahun pertama lah mereka bisa membuat pencanangan, ya, terutama penataan ya, membangun fondasi, membangun regulasi, membangun kerangka tim ya untuk formasi yang akan menjalankan program-programnya. Saya kira harusnya itu dilakukan. Dan ya kita tidak tahu apakah itu sudah terjadi di pemerintahan provinsi kita ini. Oke, jadi kita masih menunggu juga. Ini masih 1 tahun pertama. Kita masih menanti ya bagaimana nanti terobosan-terobosan baru dari Pak Andi Sudirman dan juga Ibu Fatma. Pak Andi, kita jeda sebentar. Saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV, 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa. Dengan keikhlasan, kita berjuang menahan diri dan menata hati. Kini kita menyambut Hari yang Fitri dengan kemurnian hati. Semoga kita selalu membuka dan dibukakan pintu maaf. Mewakili keluarga besar Kompas TV, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial. Masih bersama saya Gufran Lamata, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Pak Lur, kalau kita lihat lagi dua karakter, Ibu Andi, Pak Andi dan juga Ibu Fatma yang memimpin Sulawesi Selatan sekarang ini, kalau dilihat dua karakter ini, apakah menurut Anda ini kan bergerak dari tempat yang berbeda. Betul. Ini apakah kombinasi yang baik? Masihkah akan harmonis sampai ke depannya? Ya, saya kira secara figur ya, secara karakter, Andi Sudirman, Sulaiman, dan Ibu Fatma, saya kira orang-orang politik yang sudah punya pengalaman sebenarnya, sehingga mereka bisa mengatur peran ya, bahwa mereka punya latar belakang yang berbeda, tetapi secara kepemimpinan itu mereka bisa mengkompromikan perbedaan-perbedaan itu demi mencapai tujuan bersama. Saya kira dari sisi profil figur, mereka bisa saling melengkapi sebenarnya. Pak Andi Sudirman dengan dukungan politik yang luas, kemudian juga Ibu Fatma dengan pendekatan informal bisa menjangkau segmen komunitas yang lebih luas, itu bisa saling melengkapi dan saya kira itu menjadi modal dan kekuatan kepemimpinan ini. Ya ingat bahwa pada pilkada itu mereka memperoleh dukungan suara 65%, itu modal politik besar, dan itu menunjukkan bahwa ada amanah di sana yang harus mereka jaga. Mereka harus harmonis sampai akhir kepemimpinan, karena hanya dengan itu ya mereka bisa mengeksekusi rencana-rencana yang telah dicanangkan secara bersama. Seperti itu. Oke, tapi ini baru 1 tahun pertama, kita lihat betul. Di daerah Sulawesi Selatan baru tahun pertama saja sudah ada riak-riak politik. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan, kemarin kita lihat di Luwu Raya yang kemudian ada wacana politik yang ingin berpisah dari Sulawesi Selatan. Ini Anda lihatnya seperti apa kalau dari kacamata Anda? Oh iya, ini saya kira ini menarik ya, ini tantangan kepemimpinan tahun pertama yang tidak mudah ya. Aspirasi dan tuntutan masyarakat Luwu Raya memang penting untuk diakomodasi, diartikulasi secara baik. Bahwa ada tahapan-tahapan, bahwa ada persyaratan-persyaratan. Yang paling penting kan saya lihat itu komunikasi politiknya begitu. Bagaimana mendelivery pesan yang bisa membuat penuntut itu bisa memahami gitu. Jangan misalnya membuat pertemuan tetapi di pertemuan itu tidak bisa hanya bicara normatif dan membuat orang tidak puas ya. Kalau itu dilakukan, saya kira ya gejolak itu, resistensi itu dibawakan semakin, bukan akan reda tetapi akan semakin meluas. Dan itu akan ya secara dampak secara politik itu ya akan menghambat ya pencapaian dan eksekusi program-program yang dimiliki oleh kepemimpinan ini. Berharap Luwu Raya ini ditangani dengan isu Luwu Raya, tuntutan Luwu Raya ini
ditangani dengan manusiawi, dengan secara dialogis dalam posisi yang setara sehingga semua pihak itu merasa seperti dimanusiakan begitu dalam proses mengartikulasikan tuntutan politik mereka. Hanya dengan cara begitu saya kira Pak Andi Sudirman kemudian Ibu Fatma bisa dihargai dan diapresiasi oleh masyarakat Luraya. Oke, berarti ini ada salah satunya adalah komunikasi politik yang Anda lihat ini dalam tanda kutip cacat begitu ya. Kemudian ada riak-riak politik di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Kalau dilihatnya secara komunikasi politik ini sebaiknya ditangani seperti apa? Apakah memang dialog terbuka atau langsung turun ke lapangan atau seperti apa nih yang Anda inginkan nih? Ya, ini menjadi tantangan karena membangun forum terbuka juga dengan kapasitas ya, misalnya kapasitas penguasaan, regulasi, ini juga penting untuk dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita menghadapi massa misalnya, menghadapi tuntutan. Ini mereka harus mempersiapkan diri kalau misalnya ingin membangun dialog terbuka. Tetapi jangan juga merespon itu dengan tindakan-tindakan. Kemarin sempat ada dibentuk misalnya Satgas penanganan demonstrasi. Menurut saya tindakan-tindakan seperti itu agak mendelegitimasi dan cenderung agak merendahkan karena bukankah ya menyampaikan aspirasi itu sesuatu yang dijamin oleh undang-undang gitu. Dan saya kira tidak perlu ada lagi regulasi yang mengatur tersendiri karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Ya, dan itu undang-undang dasar malah yang mengatur secara konstitusi. Ini yang penting ya, kalau misalnya pemimpin kita tidak mampu berdialog, ya dia harusnya bisa membangun komunikasi secara informal, tidak dalam panggung yang ramai, tetapi melalui pendekatan-pendekatan yang lebih informal dengan tokoh-tokoh strategis, dengan misalnya kelompok-kelompok pemuda yang strategis sehingga mereka bisa menangkap pesan dan mengartikulasi kepentingan mereka dan menyampaikan itu juga secara transparan. Karena siapapun tahu tuntutan untuk mendirikan provinsi itu sangat besar ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini kan yang penting untuk bagaimana pemerintah provinsi menjadi jembatan yang dipercaya. Ini yang saya kira menjadi tantangan. Sejauh ini itu tidak dilakukan. Sehingga ada penolakan, ada kekerasan jalanan dan sebagainya, ada penutupan, ada blokade, dan itu saya kira menjadi presiden buruk ya bagi perjalanan pemerintahan ini untuk 5 tahun ke depan. Ini kan baru tahun pertama, memasuki tahun kedua di tahun-tahun berikutnya sebagai masyarakat awam nih, Pak Luhur, Anda apakah ada masukan kepada pemimpin kita di Sulawesi Selatan ini dari kacamata Anda sebagai masyarakat awam? Ya, saya kira itu tadi penting ya, segala hal yang sudah dicanangkan di tahun pertama penting untuk dieksekusi sesegera mungkin di tahun kedua. Terutama program-program bidang infrastruktur yang strategis, ya rehab jalan, pembangunan jalan. Masyarakat kan kalau melihat jalan yang lubang-lubang, kayak jalan Hertasning misalnya, itu kan bisa langsung masuk di medsos dan rame, dan itu ya kalau tidak segera direspon, ya saya kira akan membuat pemerintahan ini penuh beban dalam menjalankan kerja-kerja mereka yang lain. Makanya kita berharap sektor pembangunan yang strategis itu segera ditangani dan kemudian juga mampu membangun dialog yang manusiawi, yang saling menghargai dengan para pihak dalam rangka mengartikulasi dan mengakomodasi kepentingan politik para pihak. Itu yang penting. Kemudian juga penting juga mendorong sikap inklusif ya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, bahwa masyarakat Sulawesi Selatan ini majemuk ya, secara kultural, secara sosial, ya secara pandangan keagamaan, sehingga penting sekali bagi kepala daerah kita, bagi gubernur untuk bisa menjangkau semua itu. Tapi kita tidak bisa menafikan juga kepentingan politik dari masing-masing. Itulah karena itu kan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan politik ya tentulah karena ini panggung politik. Tapi sekali lagi menunjukkan bahwa sebagai gubernur ya dia itu milik bersama gitu. Dia itu pemimpin bagi semua golongan. Ya dituntut
seadil mungkin dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti itu. Oke, ya berarti di luar kepentingan-kepentingan politik masing-masing ya tetap mereka adalah gubernur kita bersama. Yang memilih dan juga yang tidak memilih mereka adalah tetap menjadi masyarakat Sulawesi Selatan ya. Kita masih menunggu gebrakan-gebrakan berikutnya di tahun kedua, ketiga hingga tahun kelima. Pak Andi Luhur Prianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami, saudara. Dan itulah tadi obrolan kami bersama dengan Pak Andi Luhur Prianto, pengamat politik sekaligus juga Dekan Visip Unismu Makassar. Saya Gufran Amataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Selamat pagi. Sampai jumpa.